Shalom saudara dikasih Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, baik yang di Sumatera, di Medan, yang ada di Kalimantan, yang ada di Jawa, di Surabaya, di Jakarta, yang ada di Manado, di Sulawesi, yang ada di Nusa Tenggara Timur, dari Palu, di Papua, dan dimanapun saudara semua berada. Dan saudara di luar negeri, ada di Malaysia, di Sabah, Sarawak, Kuala Lumpur, Kamboja, Singapura, dan juga Amerika Serikat. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih dan rahmat, Bapa yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur oleh karena pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tanggung jawab tugas, serta semua aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Dan pada saat ini kami rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, berbicaralah kepada kami, urapi kami, jamah hati kami, sehingga kami dapat mengerti semua maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita akan membaca di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ayat nats ini merupakan kehendak Allah bagi kita untuk mengucap syukur dalam segala hal, saudara. Hal ini berarti walaupun kita sedang ditimpa masalah ataupun malapetaka, kita tetap harus bisa mengucap syukur. Ayat ini tidak memberi kita pilihan, saudara. Jikalau kita tidak mengucap syukur dalam segala hal, berarti kita sedang tidak berada di dalam kehendak Allah, sedang mengingkari, tidak taat, dan melawan kehendak Allah. Lalu apa implikasi ayat ini, saudara? Hal ini berarti dengan tidak mengucap syukur dalam segala hal, kita sedang berada di luar jalur kehendak Allah dan sedang memberontak terhadap kehendak Allah dalam hidup kita. Tindakan tidak mengucap syukur adalah suatu tindakan pemberontakan yang halus terhadap Allah, saudara. Dan tidak ada pemberontak yang akan mengalami penyertaan daripada Tuhan. Ini merupakan suatu kenyataan yang dapat dilihat dengan mengamati orang di sekitar kita. Orang yang selalu mengeluh dan negatif seringkali tidak mengalami penyertaan Allah dalam hidup mereka. Karena tidaklah mungkin Allah menyertai orang yang tidak taat dan melawan Allahnya. Tetapi apakah mungkin kita dapat mengucap syukur saat orang yang kita kasihi meninggalkan kita buat selama-lamanya? Tidaklah mungkin kita bisa mengucap syukur saat kita didiagnosa dokter sedang menderita penyakit, ataupun saat kita kecelakaan dan hal-hal yang buruk sedang terjadi. Tetapi bukankah semua situasi ini tercakup di dalam keadaan segala hal? Saudara, hal ini memberitahu kita bahwa hal mengucap syukur itu sama sekali bukan persoalan perasaan, tetapi persoalan ketaatan, saudara. Persoalannya adalah apakah kita akan taat atau tidak. Namun mengapa? Mengapa kita diperintahkan Allah untuk melakukan hal yang begitu melawan perasaan dan naluri kita? Jikalau kita mengerti alasan di balik suatu perintah, maka akan lebih mudah untuk kita menjalaninya, saudara. Apakah ada alasannya, saudara? Saudaraku, di dalam perjanjian lama, Yusuf tidak tahu kenapa saudara-saudaranya membencinya sampai ke tahap mau membunuhnya. Yusuf yang awalnya adalah anak kesayangan Yakub,
Akhirnya dikhianati saudaranya sendiri dan dijual ke dalam perbudakan di tanah Mesir. Dari usia 17 sampai 30 tahun, hidup Yusuf tidak lepas dari masalah yang berakhir dengan dia dimasukkan ke dalam penjara karena difitnah oleh istri Potifar. Yusuf kelihatannya tidak berbuat salah, tetapi mengapa hal-hal yang buruk terus saja menimpa dirinya? Di akhir semuanya, Yusuf berkata, "Memang kamu memaksudkan untuk melakukan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah memaksudkan semua itu untuk kebaikan, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Saudaraku, Yusuf harus menjalani semua kejahatan yang menimpanya, yang akhirnya membawa dia ke kedudukan sebagai orang yang paling penting di Mesir setelah Firaun. Tujuannya dari segala hal yang buruk yang dialaminya adalah agar Yusuf berada di dalam posisi yang dapat dipakai Allah untuk menyelamatkan suatu bangsa yang besar. Luar biasa, saudara. Saudaraku, mungkin kita tidak tahu apa alasan dibalik semua hal yang buruk yang sedang menimpa diri kita masing-masing. Tetapi apakah kita dapat meyakini bahwa sekalipun dalam situasi yang paling parah, Allah tetap berdaulat dan memegang kendali? Keyakinan inilah yang membuat kita dapat mengucapkan syukur dalam segala hal, saudara. Jadi, alasan pertama mengapa kita dapat bersyukur dalam segala hal adalah karena kita meyakini bahwa Allah tetap berdaulat atas segala sesuatu dalam hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, tidak ada tokoh lain yang mengalami hal yang seburuk Ayub di dalam hidupnya. Dalam waktu 1 hari, Ayub menerima 4 pesan, masing-masing membawa berita terpisah tentang ternaknya, hambanya, dan 10 anak-anaknya. Ayub kehilangan anak-anak dan semua harta bendanya. Seolah-olah itu belum cukup parah. Ayub yang sedang berduka cita, tiba-tiba menderita penyakit kulit yang mengerikan. Saudara, kita diberi kesempatan untuk melihat apa yang sedang terjadi di balik tabir. Tetapi Ayub tidak. Kita tahu bahwa semuanya itu adalah ulah si jahat. Iblis mendatangkan semua itu hanya dengan satu tujuan, yaitu untuk membuat Ayub mengutuki Allah. Tujuan iblis tercapai di dalam diri istri Ayub yang berkata, "Kutuklah Allah dan mati saja." Istri Ayub jatuh ke dalam rencana dan jerat iblis. Saat malapetaka atau hal-hal yang buruk terjadi, yang diinginkan oleh musuh adalah untuk kita menggerutu, mengkritik, dan mengutuki Allah, saudara. Tetapi apa yang terjadi saat kita malah mengucap syukur kepada Allah? Dengan melakukan hal ini, kita sebenarnya sedang mematahkan rencana dan tujuan iblis. Kita seolah-olah sedang memberikan satu pukulan TKO kepada iblis. Dan alasan kedua kita mengucap syukur dalam segala hal adalah untuk mematahkan tujuan iblis yang ingin membuat kita memberontak terhadap Allah. Ayub berkata kepada istrinya, "Kau bicara seperti orang gila. Masakan kita hanya mau menerima apa yang baik dari Allah, sedangkan yang tidak baik kita tolak?" Jikalau kita termasuk orang yang tidak dapat mengucap syukur dalam segala hal, berarti kita memiliki konsep yang sama dengan istri Ayub, saudara, yang hanya mau menerima apa yang baik dari Allah dan menolak apa yang tidak baik yang diizinkan Tuhan. Justru karena kita sedang hidup di dunia ini yang merupakan daerah kekuasaan musuh, tidaklah mungkin kita dapat bebas dari segala cobaan dan penderitaan. Jadi kita dapat melihat setidaknya dua alasan mengapa kita mengucap syukur senantiasa. Satu adalah keyakinan kita bahwa Allah tetap pegang kendali hidup kita, seburuk apapun situasinya, saudara. Dan yang kedua, dengan mengucap syukur dalam segala hal, kita sebenarnya sedang mengalahkan tujuan iblis di dalam hidup kita. Jikalau kita oleh kasih karunia Allah dapat tetap mengucap syukur dalam segala hal, iblis tidak akan punya pegangan ke atas kita sama sekali. Dengan cara demikian, kita memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara. Untuk itu mari saudaraku, kita lakukan kehendak Tuhan, yaitu mengucap syukur selalu dalam segala perkara. Saat kita taat, saya percaya bahwa setiap kerinduan kita, Tuhan pasti perhatikan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Ajar kami Tuhan untuk selalu hidup di dalam ucapan syukur, sebab itu yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan.
Tuhan, kami mau taat melakukan firman-Mu. Tuntun dan tolong kami ya Roh Kudus, sehingga kami mampu melakukannya dengan setia. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang setia mendengar program ini, program di Pokok Anggur, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, di Malaysia, dan dimanapun saudara kami berada. Tuhan Yesus yang memperhitungkan kesetiaan mereka dengan berkat-berkat ilahi, memberkati kehidupannya, rumah tangganya, pekerjaannya, usahanya, masa depannya, bisnisnya, pendidikannya. Berdoa bagi mereka saat ini sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang saat ini mengalami persoalan, pergumulan, mari Tuhan ulurkan tangan kasih Tuhan bagi mereka. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dosa, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi daerah kami, negeri kami, Tuhan pulihkan negeri kami dan bangsa kami, memberkati negeri kami ya Tuhan. Belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami sungguh percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudaraku, terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, kita sudah berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya saudara semua diberkati. Tetaplah bersuka cita dalam Tuhan, mengucap syukur dalam segala perkara. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam. Selamat beristirahat, doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.